Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita bisa berkumpul di tempat yang dimuliakan ini, Masjid Allah, dan di majelis ilmu yang tentunya adalah majelis yang salah satu majelis yang dimuliakan sebagaimana seperti taman-taman surga yang ada di bumi. Di sana turunnya rahmat, turunnya malaikat mendoakan, memintakan ampun, termasuk juga seluruh makhluk memintakan ampun pada orang-orang yang menuntut ilmu. Dan orang yang menuntut ilmu itu seakan-akan seperti orang-orang yang jihad fisabilillah hatta yazina. Dengan begitu banyaknya kelebihan-kelebihan dalam majelis ilmu, tentunya kita berharap dapat mengikuti majelis ilmu dan juga mendapatkan manfaatnya yang banyak. Salawat dan salam semoga dapat tercurah pada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat serta umatnya sampai akhir zaman. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi kajian sirah kita dari fikih sirah an-nabawiyah ma'al-jadi kita khilafah al-rasyidah dari Dr. Muhammad Zainul Wadaluti, yang insyaallah kita akan sampai kepada tentang Bani Qainuqa, yang itu adalah orang atau Bani Yahudi yang pertama berkhianat kepada Rasulullah. Dan pada saat ini juga kita menyaksikan saudara-saudara kita di Palestina yang sedang dibombardir, diserang oleh kaum Yahudi, kaum Zionis Israel yang tanpa pandang bulu ataupun memberikan tembakan kepada bahkan anak-anak. Kita berdoa mudah-mudahan saudara-saudara kita kaum muslimin diberikan pertolongan, diberikan kemenangan yang khususnya yang diibadah di Palestina. Masih muslimin di muslimin khususnya di Palestina khususnya di Gaza, dan diberikan pada orang Yahudi yang mujrim, yang jahat, diberikan kehancuran. Begitu juga untuk para sekutunya. Berbicara tentang Yahudi, mungkin sedikit ya ada pendahuluan sebelum masuk ke Qainuqa itu ada istilah Yahudi dan ada istilah Bani Israel gitu ya. Nah, insyaallah Bapak juga sudah mengenal, karena di Al-Quran itu paling banyak dan bahas tentang Bani Israel, kaum Bani Israel itu. Bahkan ketika kita baca Al-Quran di juz 1 itu dari mulai ayat berapa selagi ayat Bani Israel itu dari ayat 40-an ya, itu sampai hampir ke 130-an, itu hampir kurang 100 ayat itu berbicara tentang karakteristik Bani Israel gitu ya, dan kondisi sejarah-sejarahnya. Tapi kalau kita lihat baca itu, kalau kita simak itu banyaknya kondisi Bani Israel yang negatif gitu kan ya. Di sana dimana yang menentang, baru ditinggalkan sama Nabi Musa, sedang mengambil sembahan anak sapi gitu kan. Ketika menyembah tidak beriman, ingin lihat Allah gitu kan. Jadi sudah diberikan nikmat ketika di perjalanan, diberikan nikmat mana dan salwa ya. Ingin nambah yang lain, makan lebih banyak sekali kan negatif gitu. Tapi ini menjadi cerminan kita, bagi kita, bagaimana kalau karakteristik ya orang-orang karakteristik negatif itu yang memang ada di Bani Israel, tapi bisa jadi juga bisa kepada diri kita gitu ya, karena kita juga sama manusia yang bisa tergoda dengan oleh setan ataupun dalam diri kita untuk melakukan hal yang negatif itu. Ya, kalau Bani Israel sendiri itu kan berasal dari keturunan Nabi Yakub ya. Nabi Yakub sendiri adalah keturunan dari putranya Nabi Ishak. Nabi Ishak adalah Nabi Ibrahim. Jadi ketemunya Nabi Muhammad dengan Nabi Israel jadi Nabi Ibrahim ya. Sehingga Nabi Ibrahim dikatakan Abul Anbiya, bapaknya para nabi, karena setelah itu banyak sekali nabi. Ya,
Isra itu adalah kalau bahasanya kan hamba, il itu adalah Tuhan Allah. Jadi Isra itu hamba Allah. Dan apa namanya, di surat Al-Baqarah disebutkan tentang Israel namanya dia di sana, yang bahwa Nabi Yakub nama Israel. Nah, keturunannya itu kan ada 12 ya, ada 12 yang salah satunya di sana Nabi Yusuf ya, yang akhirnya membawa hijrah keturunan Nabi Yakub ini ke Mesir karena pindah di sana. Nah, namun dalam suatu saat mereka kan dijadikan budak oleh Firaun, oleh penguasa Mesir. Dan akhirnya Nabi Musa membawa mereka keluar ya, dari Mesir ya, sampai mendekati Baitul Maqdis. Nabi Musa sendiri sebenarnya bukan keturunan dari jalur Yahudi ya, jadi mereka Nabi Musa itu dari Lawi ya, jadi ada 12 ya. Nah sampai akhirnya mereka diberikan kemenangan oleh Allah di Yerusalem, di Baitul Maqdis, turun dan akhirnya sampai pada tingkat puncak kejayaan yang Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Setelah mereka dijajah juga kan diceritakan di Al-Quran tentang Tolong yang akhirnya terus nanti ada Daud, terus Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ini memang keturunan dari Yahuda ya, dari salah satu agama. Jadi suku yang bahasa ini. Nah, ketika selesai runtuhnya, ketika selesai Nabi Sulaiman itu kerajaan Yahudi bagi dua, ada selatan ada utara. Nah, disebutnya dengan Israel. Nah, kalau yang di selatan itu Yehuda, karena kebanyakan keturunan Yehuda. Nah, yang selatan, yang utara itu akan diinvasi oleh Assyria ya, 4 tahun 700-an ya, sebelum Masehi, dan tahun 500-nya yang selatan juga diinvasi oleh Babylon dan diambil ya, sampai dibawa orang-orang Yahuda itu ke Babylon, diperbudak di sana. Sehingga orang-orang Babylon mengatakan itu orang-orang Yahudi gitu ya. Ya karena kebanyakan orang Yahuda. Nah, akhirnya mereka pada setelah hampir 100 tahun mereka dikembalikan lagi. Ya, dan akhirnya mereka kembali lagi ke tanah itu. Akhirnya kan nempel nama Yahuda di Allah, sebetulnya itu kan hanya sebagian dari Bani Israel. Begitu juga akhirnya dari nempel suku itu juga kan akhirnya nempel kepada nama agama. Karena kalau agamanya sendiri itu kan tidak disebutkan agama Yahudi itu. Ketika Allah menurunkan ini kan tauhid aja, itu kan menyesatkan Allah, tidak ada perbedaan beda dengan Islam. Islam itu kan pada Rasulullah SAW, inna dina tauhid Islam kan disebutkan. Wali itu lakumul Islam Madinah ya, Islam sebagai din itu ada, tapi kalau Yahudi itu enggak. Tapi akhirnya nama suku juga itu menjadikan nama agama Yahudi ya, keyakinannya. Nah, orang-orang Yahudi itu kan dalam kitabnya mereka itu akan ada Nabi akhir zaman dan disebutkan ciri-cirinya dan ciri-ciri kelahirannya. Ciri-ciri kelahirannya nanti adalah sebutnya ada di tempat-tempat yang ada kebun-kebun kurma, ada unta, ada juga padang pasir. Akhirnya sebagai orang Yahudi itu banyak bermigrasi juga untuk ke daerah seperti itu karena berharap nanti mereka itu akan ada Nabi yang mereka berharap keturunannya. Nah, mereka bermigrasi ke Jazirah Arab itu kedua tempat yang mirip dengan ada di deskripsi kitab itu. Yang satu itu ke Khaybar, yang satu ke Yathrib. Ya, nanti ada Khaybar pada pembahasan Yodi Khaybar itu. Yang satu adalah ke Yathrib. Yathrib itu ada 3 suku ya. Ada Qainuqa, ada Nadir, dan ada Bani Quraisyah. Jadi ketika Rasulullah SAW hijrah dari Makkah ke Yathrib yang nanti disebut Madinah, sini sudah ada 3 suku. Nah, kemarin kita sudah membahas bahwa pada saat itu Rasulullah melakukan persekutuan, ya, perjanjian piagam Madinah tentang peraturan dengan Bani yang Yahudi yang di sekitar Madinah, termasuk Bani Qainuqa ini. Nah, itu. Dan orang Bani itu juga mengikuti perjanjian itu. Bani Nadir mengikuti, Bani Quraisyah mengikuti. Tapi mereka itu rata-rata nanti akan berkhianat. Nah, setelah terjadinya perang Badar, kemudian kita bahas perang
Ini mengguncang ya Jazirah Arab sebetulnya. Karena apa? Yang orang katakanlah kelompok yang tidak terusir dari Mekah itu bisa mengalahkan orang yang mengusirnya, dan dalam jumlah yang timpang gitu ya. Ada 1000 orang lawan 313, sehingga ini menunjukkan sebetulnya salah satu bukti kebenaran dari ucapan-ucapan dari Rasulullah SAW. Nah, setelah perang ini berapa dari sini disebutkan dalam riwayat Ibnu Ishaq ya. Jadi ketika ini Rasulullah SAW mengambil Bani Israil, Rasulullah SAW jama'ahu bisu'i wa yuqa subaqwa ya asrul yahud izdalu min Allah azza wa jalla mislaman nazzala bi Quraisy min al-hikmah. Jadi datang Rasulullah SAW ke pasar Quraisy itu mengatakan, hai Bani Quraisy, hati-hatilah, diberi peringatan ya, jangan sampai terjadi ini apa yang Allah turunkan kepada orang Quraisy. Karena orang Quraisy sudah banyak yang Abbas itu kan kalah ibadah, kan itu menunjukkan kebenaran wahyu Allah, dan orang Quraisy menerima kehinaan. Ya. Wa aslimu fa innakum qad aradtum ma'ani nabi mursal. Jadi Islamlah kalian, karena kalian ya sudah tahu sebetulnya kalian itu ya bahwa aku adalah nabi yang diutus. Karena sebagai Yahudi yang jujur seperti Abraham bin Salam langsung mengikuti Islam gitu. Karena jujur sekali sebetulnya ciri-ciri tentang Nabi Muhammad itu, baik itu perangainya dan lain-lain. Tadiuna dari kitabikum wa fi ahdillahi ilaikum. Jadi sudah ada dalam kitab engkau gitu. Nah, yang mereka karena kedengkian mereka, karena mereka merasa lebih pintar gitu ya. Dan kenapa sih akhirnya kok Nabi itu dari golongan yang penyembah berhala kalau mereka kan orang-orang umi, orang-orang yang buta, ya bukan orang-orang yang pintar gitu. Yang mereka punya kitab gitu. Nah ini muncul kesemuaan kedengkian ya mereka. Ya Muhammad, innaka tawadana qaumi. Kau sih melihat bahwa kau seperti bahwa kami seperti kau gitu ya. La ya. La yakunnaka innaka lakaita qauman la ilma lahum bi yakami. Asabta rasul. Jadi kamu itu jangan tertipu katanya. Kamu berperang kemarin dengan Quraisy itu dengan orang-orang yang tidak punya ilmu perang katanya. Mereka semuanya mengani seperti itu. Inna wallahi katanya, demi Allah la in harabtana la ta'lamanna anna nas. Jadi kalau kamu berperang dengan kami, kamu akan tahu siapa aku. Aku adalah ya jago perang gitu. Ini kan kalau bahasanya kan siwanya yang ngekosnya gitu. Ya kita lihatnya seperti sekarang ya, orang-orang Yahudi itu kan akan menghancurkan Hamas dan lain-lain gitu ya, atau Palestina. Tapi kan pada kenyataan mereka berperang itu kan di belakang tank baja, di belakang apa namanya pesawat tempur, atau dengan dukungan dari Amerika. Kalau tidak ada dukungan Amerika, mereka sudah tidak ada keberanian. Ya, dalam ayat yang disebutkan mereka itu hanya berperang walau jujur di belakang benteng-benteng saja. Mereka takut mati. Jadi itu hanya untuk peristiwa yang keluar. Ya kita bisa lihat apa yang dikatakan Benyamin Netanyahu itu kan hanya di ucapannya, kenyataannya sendiri tidak seperti itu. Sama seperti Gagono itu kan mereka mengatakan bahwa kamu kalau berperang dengan kami, kamu akan tahu siapa aku, gitu kan ya, sebagai mereka. Nah, gitu. Kenyataannya nanti akan kita lihat. Dan mereka dengan kejadian perang Badar ini mereka merasa iri, genti ya. Ya ini membuat provokasi. Ya. Karena dengan kemenangan Badar itu kan muslim semakin kuat posisinya. Nah pada suatu saat di sini disebutkan dari Ibnu Hisham juga ada seorang perempuan Arab yang akan menjual perhiasan di pasar Bani Quraisy. Jadi kalau Bani Quraisy itu tidak punya lahan pertanian, karena mereka itu bukan petani, beda dengan Quraisy ya, ataupun mereka itu adalah orang yang pengrajin, penjual, yang pengrajin namanya perhiasan. Jadi dia mereka hidup dari berdagang. Dan mereka punya pasar yang ramai, itu di sana banyak juga dijual perhiasan. Ada seorang orang Muslim yang datang ke sana dan memakai hijab dan penutup ya apa namanya cadar
Biasanya ini kan apa melecehkan ya, pelecehan gitu ya. Nah akhirnya itu diikatkan si talinya tadi ujung badannya itu, dan ketika berdiri terbuka auratnya, dan ini merasa apa dipermalukan dan menjerit meminta pertolongan, dan ada salah seorang muslim di sana yang akhirnya membunuh pedagang tersebut. Nah orang Yahudi yang di sekitar itu akhirnya mengeroyok orang muslim itu, dan orang muslim itu syahid ya, meninggal. Dan berita ini disampaikan kepada Rasulullah. Akhirnya Rasulullah SAW yang istri datang kepada mereka dan meminta pertanggungjawaban untuk tentang perkara ini. Tapi mereka tidak mau. Akhirnya mereka masuk ke dalam benteng, dan di sini bahas Rasulullah SAW yang muda dari zaman. Akhirnya Rasulullah menghubung mereka. Disebutkan ada yang 14 hari, ada yang 40 hari. Karena benteng mereka itu sangat kuat dan mereka mempunyai perbekalan di dalamnya. Jadi kalau dikepung berapa hari juga, berapa bulan masih kuat. Yang disebutkan hanya di sana ada yang terakhir 40, yang paling lama 41 hari dikepung. Akhirnya mereka muncul rasa ketakutan. Sebenarnya perbekalan masih ada, peralatan perang masih banyak, tapi mereka tidak mau berperang. Akhirnya mereka ketakutan, akhirnya mereka meminta ampun dan memintakan hukuman. Nah ketika itu Rasulullah SAW, karena pengkhianatan ini sangat berbahaya, ini akan mengeksekusi mereka. Nah ketika itulah datang sekutu mereka kepada Rasulullah, yaitu Abu Lahab bin Ubay, seorang munafik ya, yang memang melarang bersekutu dengan Tuhan. Dan mereka minta untuk dilihat keringanan. Ya terus mendesak Rasulullah. Dan sebetulnya ada juga tokoh Yazid yang merupakan sekutu dari Bani Quraisy, yaitu Bani Sufyan. Tapi yang dilakukan oleh Bani Sufyan yaitu menyerahkan hukumnya ke Rasulullah, tidak membela dia, silakan Rasulullah gitu kan ya. Dan akhirnya Rasulullah memberikan hukumannya adalah diusir mereka itu ya, diusir dan mereka pergi ke daerah Syam, kembali ke sana, dan kebanyakan adalah disebutkan ke daerah Azra'ah Asyam wahalakan seluruh pihak, dan kebanyakan mereka itu pada meninggal dengan kondisi perjalanan dan juga penyakit dan lain-lain gitu. Nah akhirnya ya selesai perang ini tidak terjadi sebetulnya dengan orang Yahudi, karena dengan Yahudi itu tidak terjadi perang yang langsung frontal ya. Kita bisa lihat nanti di Khaybar juga seperti itu. Jadi mereka itu hanya kalau bahasa sekarang kosnya ukur ya, Indonesia punya tentara, punya ini, benteng apa, pas perang mereka enggak ya, muncul ketakutan karena mereka takut mati. Akhirnya mereka meminta perjanjian. Nah, ini pengampunan dari Rasulullah SAW. Akhirnya mereka diusir dari Madinah. Nah, satu dari suku Yahudi yang membahayakan dunia ini telah tersingkir. Itu dari kisah dari tentang Bani Quraisy, dan ada beberapa ibrah yang bisa kita ambil dari kisah ini. Yang pertama dari sini disampaikan oleh Syekh Al Muti adalah hijab mar'ah muslimah, ya, tentang penutup wajah ini adalah memang disyariatkan. Memang ada yang mengatakan bahwa itu mah budaya Arab, gitu ya. Padahal enggak. Ya. Kita sudah bisa melihat di daerah bukan Arab juga ditutup ya, burqa itu ya, seperti di Afghanistan yang bukan orang Arab, gitu kan ya. Dan kalau kita lihat di fikih Syafi'i itu yang namanya hijab ataupun penutup cadar itu dihukumi sunnah. Nah hanya ada dua pendapat dalam fikih itu. Yang pertama berpendapat itu wajib, gitu ya. Yang kedua adalah berpendapat itu sunnah. Yang berpendapat sunnah itu aurat itu hanya wajah dan dua telapak tangan. Nah, jadi kalau kita melihat orang yang bercadar, ya kita harus menghormati. Mungkin mereka wajib atau sunnah. Kan di mayoritas di Indonesia sendiri yang melihat Syafi'i itu memang menyunahkan. Kalau kita lihat kitab-kitabnya, ya seperti dimakan kue bertakrim ya, kalau wisuda kita sebutkan sunnah. Gitu ya. Jadi jangan mengatakan bahwa itu mah adat Arab, jangan seperti itu. Karena memang ada landasan-dasarnya, seperti dalam kisah ini salah satunya yang disampaikan selain dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang disampaikan. Kalau bapak juga baca di
tafsir ayat ahkam as-Sabuni juga beliau adalah salah seorang ulama yang mewajibkan itu bisa dikeluarkan dari dalilnya. Jadi kita hormati gitu ya. Kalau sunnah berarti kan dianjurkan dilaksanakan, tapi kalau tidak dilaksanakan tidak dosa gitu ya. Karena mengambil dari hadis tentang aurat adalah muka dan dua telapak. Nah ini bagaimana juga kita bisa memerangi ya tentang Islamofobia, ketakutan terhadap Islam. Kita lihat di Prancis misalkan bagaimana mereka melakukan tentang tidak boleh pakai hijab itu. Ya, padahal itu kan sebetulnya hak saja, hak sebagai kalau orang lain katakan ekstrem ya untuk pelajar itu diperbolehkan, tapi ini karena Islam untuk berpakaian mereka tolak. Yang disasar sebagai Islam, walaupun ini juga jangan saling, jangan karena tidak Yahudi. Tapi kan mereka kan tidak memberikan simbol-simbol itu hanya sebagai simbol dalam tanda kutip mungkin gaya saja. Berbeda dengan Islam, itu kan bukan hanya simbol identitas, tapi itu adalah suatu ibadah, suatu yang sudah jelas hukumnya. Ketika mereka orang yang meyakini bahwa mereka pakai hijab itu wajib, ya kita harus hormati, gitu kan ya. Harus bukan hanya identitas wajib Islam, tapi ini adalah perintah dari Allah ataupun Rasulnya. Nah ini yang terjadi sampai pelecehan bagi korban kan dibuat juga saat ini dengan persiapan lain. Mungkin mereka dengan atas nama hak asasi, atas nama ini adalah penindasan terhadap perempuan, gitu kan ya, bahwa dengan pakai jilbab, dengan pakai itu seperti ditindas. Tapi mereka tidak bergerak, sebenarnya ya, mereka tidak bergerak untuk melarang tentang prostitusi aja misalkan. Yang jelas itu merendahkan perempuan dijual, diberi melakukan hubungan seksual yang dibayar. Itu kan di mereka legal saja. Padahal jelas itu merendahkan, ya, menjual yang jelas-jelas baru yang paling terhormat dalam jiwa, tapi mereka belikan, ya. Itu tidak mereka usik dan akan dianggap sebagai hak bagi mereka untuk itu makan pekerjaan atau dia untuk melakukan eksploitasinya. Tapi ketika seorang muslim untuk menjaga dirinya, mereka dengan argumentasi sendiri bahwa itu pelecehan, itu perendahan diri martabat perempuan. Dan kita bisa melihat reaksinya ya, bagaimana kaum muslimin dengan ada reaksi untuk ini kan kekuatan Rasulullah SAW pada saat itu. Orang yang melecehkan jilbab saja itu bisa akhirnya menjadi peperangan. Jadi kalau sekarang kan kita ketahui umat Islam masih lemah gitu ya, sehingga negara-negara seperti Prancis misalkan atau sekarang Belanda kan sekarang dikuasai juga ya, kemarin pemilu itu kan dikuasai oleh partai yang anti Islam ya. Bagaimana Swiss yang tidak boleh ini tuh menara gitu. Itu kan sesuatu yang mengada-ngada gitu kan yang dibuat. Tapi karena umat Islam sekarang lama ya, akhirnya itu bisa terjadi. Dalam umat Islam sendiri tidak kuat yang mereka bisa berbuat dengan sendiri. Kalau kita lihat dalam sejarah, dalam kisah Bani Abbasiyah di awal-awal itu masa Khalifah Al-Mu'tasim, itu kan ketika ada perempuan yang dilecehkan sampai terjadi perang ya, Romawi membuat surat. Romawi kan sudah juga kuat kan. Bagaimana akhirnya orang Raja Romawi kan tidak langsung memberikan hukuman pada orang yang melecehkan perempuan muslimah itu. Karena kalau enggak siap perang. Nah ini diplomasi yang memang kalau kekuatan gitu kan ya. Kalau sekarang kita hanya bisa mengimbau, mungkin demo, jadi yang kita lakukan. Yang mudah-mudahan ke depan umat Islam akan lebih kuat lagi, mempunyai daya tawar dan persatuan yang lebih kuat. Karena kalau berbicara jumlah umat Islam itu banyak, ya, berbicara kekayaan banyak, ya. Hanya lebih persatuan dan kekuatan yang lain dulu. Itu yang pertama. Bagaimana tentang masalah hijab itu adalah syariat Islam dan kita bisa ada ikhtilaf dalam fikih agar
sunnah dan wajibnya. Yang kedua di sini adalah kejadian ini terjadi karena pada hikmah, ya, ada hikmah. Jadi tadu ala hikmah, ya, jadi ada munculnya sebenarnya kedengkian dalam Yahudi itu. Kedengkian orang Yahudi pertama-tama yang jelas dalam Al-Quran adalah kenapa sih yang munculnya Rasul itu dari Quraisy? Itu kedengkian pertama. Karena kedengkian terakhir itu menuntut kebenaran. Bahkan kalau kita lihat baca siro-siro di ayat ini, itu banyak sekali orang Yahudi itu yang memuji Rasulullah. Ya, ini kalau kamu bisa menjawab ini, kamu anak Nabi. Nah, tapi ternyata bisa dijawab Rasulullah. Ya, Rasulullah kan mendapatkan wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril ketika pertanyaan itu sulit. Tapi akhirnya ketika itu, gua gak mau masuk Islam. Ya. Padahal mereka juga tidak bisa menandingi ayat Al-Quran ini. Ya, yang bagaimana Allah itu. Hanya kalau orang-orang Yahudi yang seperti Abu Nabi Isa, orang-orang yang dia tidak merasa kesombongan, tidak merasa hati diri dan banyak. Ya. Dan kirian ini mereka membuat makan-makan, ya, makan-makan untuk membuat provokasi. Jadi sebenarnya ini hanya yang muncul dalam kepermukaan itu tentang apa namanya? Penjambatan ataupun pengambilan memalukan seorang perempuan itu hanya muncul ke permukaan. Sebetulnya ada rencana mereka yang jangka panjangnya mereka akan yang memusnahkan kaum muslimin atau menyingkirkan Rasulullah SAW. Karena dengan datangnya Rasulullah SAW sebetulnya hegemoni Yahudi itu di asli berkurang. Ya, karena sebelumnya orang-orang Yasir itu kan cukup tergantung kepada orang Yahudi. Ya, banyak anak Khazraj dan Aus itu benar-benar kan mereka bergantung kepada orang Yahudi dari segi ekonomi, ya, dari segi kesejahteraan dan mereka kan bahkan mereka membuatnya dengan perjanjian riba. Ya, jadi posisi mereka itu sangat menguntungkan. Bagaimana riba itu kan kalau pernah mereka pinjam orang-orang Aus atau itu kan dengan bayaran yang mahal, yang besar. Jadi mereka itu ya dari konflik itu mendapatkan untung besar. Ya seperti sekarang dari peperangan itu kan Amerika, Israel itu mendapatkan untung besar. Karena menjual senjata dan senjata itu kan bukan bantuan cuma-cuma, itu kan harus dibeli gitu ya. Seperti sekarang kayak Ukraina itu kan bantuan senjata dalam Amerika itu kan harus dikembalikan. Memang ada yang gratisnya sebagian, tapi kebanyakan dan itu kan harganya nanti akan bahkan mungkin sekarang udah berapa ya terjadinya perang di Timur Tengah ya, ketika misalkan ada Saudi Yaman ya atau sekarang Sudan, dan itu kan orang-orang yang jual senjata itu untuk besar. Nah sama orang Yahudi juga dengan peperangan Antus dan jual itu mereka beruntung ya. Para tua-tua suku itu kan kalau sedang perang pasti kan mereka butuh dana, butuh ini ya yang cepat-cepat aja gitu kan ya. Dan pengembalian yang memakai kan kalau sedang perang gitu. Dan ketika datang Rasulullah ternyata kalau sedang berjalan bisa damai dan tidak terjadi peperangan. Dan justru loyalitas mereka kalau itu sangat loyal kepada Rasulullah SAW. Itu tadi ini membuat dirinya itu irinya sudah membakar, apalagi untuk menjadi kenyataan perang Badar yang memenangkan Rasulullah SAW. Mereka berkata musnah, ternyata bisa. Ini semakin dongkol rasanya gitu, provokasi dan mereka sampai kan menyombongkan diri gitu. Dan tadi disebutkan di sini kalau kamu berperang dengan kami ya, ketika Rasulullah datang kan memberi peringatan, Rasulullah kan berdakwah terus gitu. Rasulullah kan yang baik-baik datang ke Bani Quraisy bahwa ini hati-hati sudah ada bukti ya bagaimana orang Quraisy yang menentang Rasulullah itu dihinakan. Beriman, kamu kan sudah tahu di kitab kamu ya sudah ini, tapi mereka disuruh tetap sombong. Itu kan kamu berperang dengan orang yang tidak tahu ilmu perang. Kalau dengan kami, kamu baru tahu nih orang yang kan seperti itu. Jadi peringatan sudah diberikan, tapi mereka karena di dekat kiriannya mereka tidak menerima.
Itu adalah yang kedua ya. Jadi Rasulullah SAW ini sampai tingkat tadi eksekusi ya, tadi pengusiran itu kan sebelumnya sana mereka kan didakwah terus dialog terjadi. Nah yang ketiga ini yang bisa diambil adalah tentang mu'amalatul munafik bil Islam. Nah ini orang-orang munafik yang terjadinya mereka justru bersekongkol ya dengan orang Yahudi. Nah nanti bisa dilihat juga di perang yang paling berbahaya juga di perang Khandaq. Jadi mereka tetap mau mengutamakan hubungan mereka dengan orang-orang Yahudi. Yang hubungan duniawi. Mungkin kita bisa melihat sekarang kenapa sih banyak negara yang tidak mau memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel atau Muslim. Padahal kalau kita lihat negara yang di Amerika Selatan ya, Ekuador ya, itu kan berani menghubungkan karena mereka memegang prinsip mereka ya, ini penjajahan, ini institusi lepas ya. Tapi negara Muslim dengan berbagai alasan, ini kan untuk menjaga hubungan ini, ya intinya mereka takut kehilangan kekuasaan. Ya seperti dikatakan siapa yang wanita yang itu kan diam orang Arab ya. Kalau kamu masih sayang terhadap negara kamu atau sayang terhadap kedudukan kamu, artinya kan ancamannya bisa diturunkan. Nah ini sebetulnya juga terjadi ya ketika perang salib ya, di mana banyak penguasa Muslim pada saat itu juga melakukan kolaborasi dengan tentara salib karena takut khawatir kehilangan kekuasaan ya. Jadi mereka itu justru mau menjalin perdamaian dengan tentara salib. Penguasa-penguasa itu bisa dibaca dalam sejarah. Nah itu akan berulang apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay. Namun di sini yang bisa kita perhatikan bahwa Rasulullah SAW tidak melakukan hukuman kepada orang munafik, ya, karena itu adalah hukuman kecuali kalau dia sudah dalam perilaku. Tapi kalau dia bicara masalah hati itu tidak bisa dihukumi, ya, karena hukum itu hanya pada yang zahir saja. Kalau misalkan belum terbukti bahwa yang melakukan kegiatan yang merugikan sebenarnya ya tidak bisa, karena itu kan dalam hati yang melakukan itu. Tapi kalau dia sudah melakukan perbuatannya yang merugikan, lakukan itu baru ada hukumannya. Nah kita juga jangan sampai merasa bahwa orang munafik akan bebas. Tidak. Memang di dunia bisa bebas, tapi di akhirat mereka itu kedudukannya adalah paling dasar. Ilmu munafiqina tidak asfal minan nar, disebutkan ya, paling dasar. Karena mereka sudah tahu tentang keislaman, tapi mereka justru melakukan merusak keislaman. Mereka tidak merusak keislaman kaum muslimin. Mereka itu menyembunyikan keislamannya, kekafirannya dan menampakkan ke muslimin. Kalau orang kafir jelas ya, kelihatan kafir yang menentangnya. Ya, mereka yang bisa diidentifikasi. Tapi kan khusus dalam muslim bahasa ini ya, ulama kepala dua itu dan sangat berbahaya. Nanti akhirnya itu akan kepada siksaan yang sangat berat. Nah hanya kalau di dunia mereka tidak bisa dihukumi kecuali kalau sudah terbukti. Dan Rasulullah SAW juga memberikan dalam satu hadis tentang kaidah syariah di sini. Kalau Rasulullah SAW jadi keputusan itu hanya akan ada di masalah zahir saja. Ya. Kalau masalah batin, ya itu diserahkan kepada mereka. Karena kalau masalah batin kita bisa menghukumi, maka itu akan terjadi fitnah, akan terjadi kerusakan, ya, mungkin akan terjadi lain-lain tuduhan-tuduhan yang tidak ada dasar dengan asal segala dia munafik ini, gitu kan? Nah seperti itu. Di sini tentang menghukumi tentang yang sahih ya, dalam hadis ini ada yang riwayat Bukhari, innakum tasmuna ilayya. Kalian itu kan kalau berdiskusi ataupun misalkan berhujah
kepadaku, ya ketika ada pasti ada perselisihan gitu. Wala'alla ba'dukum ayyakuna al-hanu bihujatihi min ba'di. Jadi bisa jadi di antara kalian itu ada yang lebih hebat hujahnya, bisa lebih masuk akal dalam tanda kutip ya, bisa lebih diterima gitu. Fa'aqdolahu ala manahwi ma'asma, dan aku akan memutuskan sesuatu itu berdasarkan apa yang aku dengar gitu kan ya. Paman koda itu lahu bisayin hati akhihi, kalaulah aku ini ya menetapkan sesuatu dengan yang merupakan hak dari saudaranya gitu ya, pada yakin husain dan mengambil sesuatu fa'inna membuat kit'atun minan anda, itu bagian dari mereka. Jadi kalau ada perselisihan di antara dua orang ya tentang misalkan waris atau si A dan si B, karena si A itu lebih lihai dalam berbicara, bisa apalagi pengacaranya misalkan lainnya bisa lebih meyakinkan si hakim, akhirnya hak si B ini bisa diambil oleh hak si A, karena hakim melihat dari argumentasinya kan, dari yang didengar, dari hujah-hujah ini, maka itu sebetulnya jangan diambil ke si lain. Karena apa? Karena itu bagian dari api neraka. Gitu ya. Jadi kalau kita berperkara ya, banyak sekarang karena kehebatan pengacara, hak yang seharusnya diambil orang lain bisa diambil. Padahal itu mengambil dari bagian api neraka. Memang selanjutnya si hakim itu memutuskan A, itu hak A, tapi nanti itu akan direvisi ya. Dia tidak akan di akhirat nanti. Ya. Karena kalau mereka sudah tahu, kan dalam ayat yang lain ya, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, jangan memakan harta orang lain dengan batil. Wa tudlu ya ila hukam, dan kamu buatnya dulu itu kan buat nyuap ya kepada hakim. Wa antum ta'lamun, dan kamu mengetahui. Ya, jadi dengan berbagai cara, jangan merasa aman kalau diputuskan oleh hakim dia atau hak dia, nanti di akhirat tidak akan dikoreksi ya. Kalau dia tahu itu salah dan dia juga membawa tadi suap itu. Karena hakim itu memang memutuskan secara sepihak. Nah, tapi kalau di akhirat nanti akan dibuktikan. Gitu ya. Kalau kita yang tahu gitu. Kalau beda-beda, kalau kita memang tidak tahu kan, memang kita menyerahkan kepada hakim silakan keputusan. Nah, itu kan berbeda. Tapi kalau kita sudah tahu ini seperti hak dia, kita mencari akal ya, dengan hujah itu. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir adalah wilayah dari muslimin, ya tentang wala terhadap orang-orang bukan muslim. Nah, di sini larangan tentang berwala terhadap orang-orang Yahudi. Dalam ayat yang tadi disebutkan di awal, la tatakhidu al-yahuda wal nasara awliya ba'duhum awliya ba'd. Faman yatabalahum minkum fa innahu minkum. Innallaha la yahdi al-qawma adh-dhalimin. Jadi jangan sampai mengambil wala loyalitas teman dekat atau pimpinan itu dari orang Yahudi, karena mereka ya saling membantu dan mereka mempunyai visi dan misi juga ya. Seperti sekarang ya kita bisa melihat juga ya bagaimana di Jazirah Arab atau di daerah Timur Tengah sebagian mengambil walanya, sebagian mengambil ininya adalah orang-orang yang justru menghancurkan Islam. Ini kan keprihatinan karena dengan apa, dengan motivasi duniawi saja, karena merasa ingin diamankan kekuasaannya, karena merasa ingin menguntungkan secara duniawi, bahkan mengorbankan kaum muslimin yang lainnya. Ini kalau kita hanya orientasi hidup di dunia itu kan sebentar gitu kan. Nah, kenikmatan apa sih yang didapat di dunia itu sedikit kalau dibandingkan dengan akhirat. Itu seperti kalau dalam hadis kan seperti satu titik air ya, selak air, setetes air dibandingkan dengan lautan. Tapi tidak sedikit kan orang menjual yang sedikit itu ya, membeli yang sedikit itu dengan menjual yang banyak gitu. Karena tertipu dengan kehidupan dunia. Nah, mudah-mudahan jangan sampai yang terjadi ya kondisi kita di Indonesia gitu ya, ke depan. Karena apa? Karena dengan seperti itu maka
yang mereka akan membantu dalam mempunyai visi mereka, dan mereka sudah jelas menentang Allah, ya, menentang tauhid, dan mereka juga sudah punya keinginan ya untuk mereka dakwahkan, gitu kan. Karena ini memang adalah dakwah, semua mendakwahkan keyakinannya. Ya, Islam menyampaikan keyakinannya, kapitalis, liberalis juga memberikan ingin menyebarkan keyakinannya, sosialis, komunis juga ingin menyebarkan keyakinannya, gitu ya. Mereka punya visinya, ya. Bahkan kalau untuk agama mereka visinya juga tidak hanya dunia, tapi visinya visi dunia akhirat versi mereka, gitu kan, ya. Karena mereka merasa itulah tujuan hidupnya. Seperti sekarang kita lihat di India, ya, bagaimana orang-orang Hindu menginginkan umat muslim, ya, karena mereka orang Hindu punya visi sendiri, gitu kan, sampai masjid dihancurkan seperti itu. Dan ini adalah buah ujian, fitnah yang terjadi. Mudah-mudahan umat Islam semakin bersih, semakin bisa meningkatkan kekuatan ilmuannya, yang hadarahnya, peradabannya, sehingga umat Islam kembali jaya menjadikan sebagai pemimpin dunia, ya, bagaimana seperti zaman Rasulullah SAW, sehingga ya keadilan, ya kemakmuran itu bisa didapatkan, karena Islam memberikan keadilan yang seadil-adilnya, karena keadilan adalah milik Allah. Ya, itulah yang disampaikan dalam kisah ini. Ini adalah pengkhianatan yang diawali oleh mereka karena keirian mereka, ya, akhirnya mereka menanggung beban mereka. Akibatnya mereka diusir dari Yasin ke Syam. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Agar kita lanjutkan, kalau ada yang kita diskusikan, maka Bisa kembali ke Sirot. Tadi mungkin dibahas tentang ada 3 bani Yahudi yang di Yasrib, ya. Ada Bani Nadir, Qainuqa, dan Quraizo, ya. Nah, itu ada 3. Tapi yang di sini tuh yang di Sirot tuh Qainuqa, ya. Sementara yang 2 bani yang lain sepertinya tidak ada sifat yang sama seperti Qainuqa. Apakah memang yang 2 ini juga memiliki sifat yang sama karena Yahudi juga, ataukah seperti apa nih di kisah yang ada? Jadi nanti soal ada pembahasan tersendiri, ya kan? Ya, Bani Nadir tentang perang Bani Nadir dan Bani Quraizo. Kalau Bani Quraizo itu nanti khususnya pas dengan kejadian perang Khandaq. Jadi berdasarkan kronologis. Jadi sebenarnya ini awal khianat. Ya, jadi ini Bani yang pertama berkhianat. Ya, setelahnya juga Bani Nadir dan Bani Quraizo ternyata juga berkhianat juga. Gitu. Jadi ini dari 3 itu yang pertama berkhianat adalah Qainuqa. Seperti itu. Nah, kalau ada kesempatan dan umur, kita akan bahas lagi karakteristik yang lain. Yang termasuk nanti ada Khaybar, kan? Khaybar itu kan setelah kejadiannya setelah Hudaybiyah di tahun ke-7. Maka kalau ada yang lain lagi bisa tulis. Yang pertama berkaitan dengan yang sekarang terjadi itu sebetulnya yang berperang dengan Palestina itu Yahudinya ataukah semua penduduk Israelnya atau Zionisnya, sebetulnya yang mana gitu ya, karena kan tidak semua orang Israel itu Yahudi, ya. Nah, jadi yang mana gitu ya. Kemudian yang kedua, Yahudi itu kalau yang saya pahami kan kebanyakan turun temurun gitu ya, agama turun temurun gitu. Jadi belum pernah mendengar kalau misalnya Islam itu kan ada penyebaran Islam, atau kalau misalnya kalau di Kristen kan ada mereka berdakwah lah gitu ya.
Nah Yahudi itu setahu saya memang hanya turun temurun ya. Berarti kan secara jumlah sedikit ya gitu. Tapi mengapa justru mereka seolah-olah menguasai dunia gitu kan? Sehingga akhirnya muncul orang Yahudi itu pintar-pintar gitu kan. Kemudian mereka dididik sejak dalam kandungan itu seperti apa, sehingga ini menjadi seolah menjadi contoh gitu. Kesannya dia tuh menjadi warga nomor satu gitu, orang-orang menjadi lebih ya seperti di Amerika tuh walaupun minoritas tapi tetap penentu itu orang Yahudi gitu. Nah itu seperti apa gitu ya. Kemudian satu lagi sebetulnya apa yang bisa kita ambil dari karakter Yahudi itu gitu. Kalau kita lihat kan orang Yahudi itu walau sejak kecil tuh mereka didoktrin untuk membenci Muslim ya gitu. Nah, apakah kegigihan mereka gitu atau apa gitu sehingga kita tuh bisa mampu bersaing dengan mereka gitu. Itu saja mungkin pertanyaan saya. Yang pertama berkaitan dengan yang di Israel sekarang ya. Ya memang yang paling di ini adalah adanya Zionis ya. Zionis itu kan gerakan yang baru muncul abad ke-19 tahun 1890-an ya. Jadi Zionis itu kan gerakan untuk kembali ke Zion itu ya, kepada negara ya yang disebutkan mereka adalah tanah yang dijanjikan. Dan tidak semua orang Yahudi itu menyetujui itu, karena di sana sudah ada orang Palestina. Ya, jadi yang sekarang berperan adalah Zionis, ya, Zionis, dan tidak semua orang Yahudi setuju dengan Zionis. Yang mereka merasa berhak mengklaim ya bahwa tanah ini adalah tanah milik. Mungkin kalau kita lihat mereka itu kan klaimnya kalau gini lah seperti sekarang mungkin kita datang ke Malaysia kalau gampang ya. Malaysia ini adalah kekuasaan Majapahit gitu kan. Ini dari pertanyaan dari kejadian ini Gajah Mada dulu gitu. Nah kayak gitu kan, kalau kita tidak akan bisa langsung seperti itu karena sekarang kan sudah berubah kondisinya ya, dengan hanya ada kata ini pernah melakukan daerah kekuasaan Majapahit, maka Malaysia harus jadi kekuasaan kita. Nah sama ya, orang yang kita melandaskan pada kitabnya bahwa kita hanya dijanjikan. Yang dijanjikan ya pada masa Nabi Musa kan, bahwa mereka itu dijanjikan, dan dijanjikan juga ketika mereka beriman. Itu kan, kalau mereka tidak beriman ya akan beriman pada Allah yang tidak akan diberikan. Nah, jadi inilah klaim yang sangat lemah sebetulnya. Kalau bahasa mungkin orang-orang Eropa, orang-orang kayak orang-orang Irlandia ya, yang anti mereka kan bisa logis aja. Mereka kan mengklaim suatu tanah rumah dan berdasarkan kitab kuno gitu kan ya, kayak gitu. Nah seperti itu. Ini Zionisme yang sekarang didirikan. Mereka keyakinan bahwa mereka harus di sana. Ini adalah hak mereka, hak tanah mereka. Padahal dulunya kan mereka membeli dengan jual beli, tapi kesininya mereka merampas. Gitu kan, dulu masih lumayan membeli gitu kan ya, dibeli kan. Tapi akhirnya kan sekarang dibosan mereka dirampas. Karena awalnya memang kayak POC lah dulu kan pedagang, tapi kesininya kan berkuasa kan, kekuatan senjata karena mereka sudah kuat sekarang gitu. Itu yang kedua adalah ya Yahudi memang itu disebut dengan etno-religius disebutnya ya. Jadi ketika tadi orang Yahudi itu ketika kembali dari Persia dari Babylon, mereka kan Yehuda. Itu belum ada agama Yahudi, tapi kan orang Yahudi itu identik dengan tadi ya orang Yahuda itu melakukan spiritualitas, sehingga mereka disebut ya agamanya Yahudi karena jadi agamanya itu disematkan dengan suku. Sebetulnya ada juga yang tadi yang dari kerajaan Israel yang dibagi dengan Israel itu yang di utara itu namanya Samaritan namanya itu. Nah, yang Samaritan itu yang mereka kembali juga ke daerah Syam itu, mereka dianggap sudah terlalu banyak penyimpangan, dianggap sesat gitu.
Nah akhirnya agama yang Yahudi itu masuk pada agama yang atau religius. Jadi agama yang berdasarkan suku. Ya saya mungkin mengutip apa yang dikatakan Habib dulu ya. Dulu waktu mereka masjid sama di Kairo itu, kan dia diskusi dengan orang pintar, ya seorang Habib, kamu memilih Islam, coba dia masalah kenapa tidak memilih Yahudi dan Kristen gitu kan ya katanya. Kok kata jawabnya bukan dengan dalil, tapi dengan logis. Kata beliau kan ini kasnya. Jadi Kristen itu secara konsepsi Tuhan itu tidak susah untuk dipahami karena Trinitas dan lain-lain. Tapi konsep keumatannya itu bisa diterima karena dia bisa orang kulit hitam, orang Amerika Latin, orang Asia, orang Cina itu bisa masuk Kristen. Tapi kalau Yahudi gimana? Konsep ketuhanannya esa ya, bisa diterima dengan logis karena Tuhan itu satu. Tapi konsep keumatannya Yahudi itu hanya khusus bagi orang keturunan Yahudi. Nah sekarang juga kan ada keturunan Yahudi ya, yang Yahudi yang mulia, yang campuran. Tapi mereka datang ke Israel itu kan menjadi pekerja-pekerja rendahan. Itu mereka apa? Tetap keduanya di bawah Yahudi putih. Jadi kalau ada yang nikah, misalkan orang Yahudi dengan kedua Yahudi, itu kan jadi tidak boleh, misalkan dengan Cina atau dengan orang Inggris, maka mereka itu menurun ini. Jadi dalam bentuk derajat dalam mereka itu. Nah, orang-orang Ethiopia itu kan dulu banyak yang masuk ke, sekarang masih banyak yang masuk ke Israel. Itu kan mengisinya ke Mesir dulu. Dan mereka mengatakan saya orang Yahudi katanya, tapi Yahudi tahu. Tapi datang ke sana ya mereka akan dipekerjakan sebagai pekerja rendahan, tidak akan sejajar dengan ini. Jadi kalau dia ada kasarnya, jadi tetap yang diterima itu yang Yahudi. Ya di Indonesia juga banyak ya yang ada keturunan Yahudi ingin ke sana, ya, tetap mereka tidak akan diakui sebagai Yahudi yang murni, ya, karena tadi agamanya berdasarkan kemurnian suku. Nah dulu juga di Indonesia kan di para ini kan sangat dibatasi. Beda dengan Rasulullah SAW yang berdakwah pada seluruh umat. Terus yang ketiga itu berkaitan dengan tadi itu. Nah ya, sebetulnya kalau kita lihat dalam ayat, batilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Jadi setiap manusia itu dipergilirkan keunggulannya. Iya, kita lihat dalam sejarah. Ya, dulu yang kita lihat adalah peradaban yang paling tinggi, ya, dari mulai Babylon itu, terus Babylon kan, terus Mesir, bukan Yahudi ya, Mesir, terus Cina, Yunani, ya, Romawi, bukan Yahudi. Terus ada juga Yahudi ya, yaitu Nabi Sulaiman yang disebut dalam ketika Yahudi itu, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, ceritanya. Terus kesini ada juga Persia. Terus ada juga umat Islam yang berapa abad. Kesininya ada Belanda, Portugis dulu ya, Portugis, Spanyol, Belanda, terus Inggris turun Amerika. Dan Yahudi kan baru muncul lagi itu adalah abad ke-19. Jadi sebetulnya kalau kita lihat ada bangsa yang berkuasa memang karena kualitasnya saja. Gitu kan? Kalau kita bisa abad 15-16 ada Yahudi yang berkuasa yang hebat. Abad pertengahan umat Islam yang hebat. Jadi selama umat Islam atau suatu bangsa itu melakukan kinerja yang baik, gitu ya, sesuai sunatullahnya, maka dia akan naik ke atas. Seperti sekarang orang Yahudi yang lebih bekerja keras, lebih menjadi yang bagus, ya mereka berkuasa dalam masalah ekonomi. Dan kita lihat sekarang Cina kan sedang naik juga. Apakah Cina orang Yahudi? Kan enggak, gitu kan? Mereka juga naik. Mungkin Cina atau bisa menggantikan Amerika. Jadi karakteristik umat unggulan itu memang prinsipnya sama, gitu. Ada kriterianya. Itu hanya kalau umat itu mengambil itu, maka dia akan mendapatkan unggulan. Ya. Jadi umat Islam dari zaman Rasulullah, Rasulullah Abbas, Bani Umayyah, Abbas itu berkuasa di dunia.
mereka kan karakter-karakternya kan ikuti para ilmuwannya di umat Islam, gitu kan. Tapi abad kesini 18-19 ternyata kan banyak diketahui ilmuwan itu orang Yahudi, yang banyak Nobel orang Yahudi, itu baru abad kesini, gitu. Ya, jadi ya kita bisa mengambil ibrah dari sunatullah itu dari orang Yahudi, hal-hal yang baiknya kita ambil tentang kinerjanya, tentang ini etos kerja, ya, seperti itu, pendidikan, termasuk kita dari Cina juga diambil, dari Amerika diambil, ya. Karena itu adalah bergiliran, gitu kan, bergiliran, dan kita juga yakin bahwa Islam juga nanti akan dapat lagi giliran lagi, gitu kan, seperti itu. Hanya kalau kita itu di dunia naik turun, tapi kita kan motivasinya akhirat, ya. Kalau kita kan di dunia naik turun, tapi yang jelas akhirat tetap. Ya, mau Islam itu jaya di dunia atau Islam itu direndahkan di dunia, itu kan akan posisinya adalah kita akhirat, gitu kan, posisinya seperti itu. Jadi jangan juga terlalu slow dengan Yahudi itu adalah umat yang masih baru kemarin aja, gitu kan. Kita lihat ada nggak tahun 1200 gitu kan. 1200 mah Mongol itu yang berkuasa itu kan. Kenapa sih Mongol sampai menguasai Asia? Mongol itu bukan Yahudi, mereka ahli perang kan? Itu menguasai Asia, Eropa gitu kan, sampai sampai ke Afrika. Itu abad ke-12 gitu kan. Jadi di sini berganti saja, dan kita bisa mengambil ibrah-ibrahnya dari orang-orang, dari kaum yang menguasai dunia itu. Jadi bukan sebutkan karena Yahudi itu hanya ditakdirkan berkuasa di dunia, enggak juga, kan? Tetapi Yahudi juga pernah sengsara, pernah sering dipertemukan, gitu kan? Allah secara jumlah pertumbuhan Yahudi itu tidak seperti Islam atau ya sedikit. Karena di Al-Quran juga sudah dijelaskan, ya, ketika itu kalau ya Isa ini mutawalita orang bima ilahnya, mutawalita bima ilahnya kapal, wajahnya ilahnya kapal, kapal ilahnya kapal. Nah di sana disebutkan istilahnya bahwa orang Kristen itu akan lebih besar daripada orang kafir. Di sana kan ke Yahudi maksudnya. Dan Yahudi itu kan pertumbuhannya sedikit. Pernah mereka banyak, tapi kan sebelum ketika di Spanyol itu mereka sudah banyak. Waktu dulu Andalusia, tapi ketika terjadi inkuisisi, itu kan umat Islam juga banyak dihabisi, ya, dan banyak hijrah. Orang ini juga sama kena inkuisisi. Jadi memang mereka itu juga tidak akan banyak karena hubungannya kan tadi dengan etnis, mungkin berapa puluh juta gitu, nggak nyampe. Berbeda dengan umat Muslim atau Kristen yang memang bisa berentas, jadi penduduknya sedikit, tidak akan banyak dari suku bangsanya. Bahkan pada abad 15-16 kan mereka sudah tidak punya negara dan hampir punah kan katanya. Karena apa? Karena mereka berada di masing-masing negara dan mereka sulit menjaga tradisi mereka, bahasa mereka, tulisan mereka. Karena mereka ada di Amerika, ada di Rusia, ada di berbagai negara. Mereka kan ikuti kebudayaan atau tradisi dari mereka yang tinggal. Hanya kan secara akidahnya mereka masih satu. Nah ketika ada negara itu mereka berharap tradisinya terjaga. Kalau seperti sekarang Kurdi ya, yang terpecah-pecah, Rohingya, itu susah untuk menjaga tradisinya. Hanya keyakinannya masih bisa. Jadi jumlahnya memang sedikit. Jadi Al-Quran sudah diistilahkan memang sedikit. Di zaman Rasulullah juga sedikit sebetulnya kan. Seperti itu. Penambahan jumlahnya itu hanya karena meningkatkan itu bukan sengaja berdakwah meningkatkan agama. Iya. Ya kecuali yang kecil pernikahan itu ada juga yang keluar dari bangsa Yahudi ya, Yahudi atau Israel kan. Nah itu akhirnya campuran kan, nikah seperti anak Donald Trump itu kan. Nah itu kan sejarah itu kan nikah dengan orang Yahudi itu kan anaknya itu kan ada anaknya Yahudi ada yang tidak. Nah tapi kan anaknya itu kemungkinan tidak akan disambut di Yahudi karena kan dia nikah dengan orang Yahudi ya, dengan Krishna itu yang tengahnya seperti itu. Jadi kalau seperti Indonesia tidak ada kan keturunan Yahudi gitu ya, yang mereka bisa ikut Yahudi bisa tidak. Hanya nanti letak posisinya pasti mereka akan dibawa. Ya. Seperti Ethiopia kan pernah ada orang tentang Yahudi Ethiopia.
Jadi mereka yang itu mendapatkan pelecehan. Ya karena mereka kan kulit hitam, tapi mereka ada sama ada darah Yahudi yang mengalir ke sana. Gak ada kan gambar mereka ke orang Cina misalkan jadi Yahudi tanpa ada hubungan darah. Kecuali kalau nikah dengan orang Cina mungkin itu kan. Karena tadi mereka kan disebutnya ras unggulan kan. Ya, jadi bukan masalah keyakinan. Ya kalau bahasa seperti orang-orang Afrika, kenapa Afrika Selatan sangat mendukung Palestina? Ya karena mereka itu kan melihat itu seperti apartheid gitu kan, bukan masalah ini. Karena memisahkan sesuatu negara itu berdasarkan ras. Ini Palestina, ini Israel. Kalau di kesini harus lapor, harus diawasi dan lain-lain. Ya, jadi bukan masalah keyakinannya, gitu kan? Tapi berdasarkan, karena apa orang yang di sana juga kan ada orang Arab kan? Nah, beda mereka melakukan kan orang Arab Israel itu keturunan Arab. Mas posisinya tetap ada di bawah itu. Oh, Arab Israel seperti itu. Cekap ini ya, mudah-mudahan kita mengasih ibrah dengan kejadian sekarang dan mudah-mudahan kita mesti diberikan pertolongan Palestina, diberikan kemenangan dan orang-orang Yahudi yang jahat dan menjadi dengan orang-orang seperti itu diberikan kehancuran dan kesadaran. Ya, kita bisa mengambil ibrah dari perjuangan ini dan perjalanan ini, hal-hal yang positif yang bisa kita ambil yang efektifnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan kabirin, wa dikabir masyidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukur kama yafiqkan ma'ani bisultani. Allah nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwina lana bis-sakaratil maut wa najata minan nar wa afina bis-salam. Allahumma habbib azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna wa li masakhina wa li mu'allimina wa liman lahu haqqun 'alal man habba wa salika ajma'in. Allahumma inni a'udzubika min al-barasi wa min al-asr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Untuk naskah alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.